Jadi kondisi ini ya tidak kebetulan. Harus mensiasati kondisi ini, jangan sampai kita kalah gitu loh. Nah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya lagi DM Project. Malam ini saya ingin berbicara mengenai apa yang saya rasakan berkenaan dengan wabah pandemi ya. Saya bingung sebenarnya. Bingungnya saat ini ya. Saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menikmati puasa itu dengan kondisi yang hampir merata di seluruh profesi pekerjaan itu stuck. Jadi enggak ya, kalau kemarin-kemarin ya sebelum pandemi ini orang untuk menghadapi puasa itu berbondong-bondong, bekerja keras gitu ya untuk mencukupi sehingga pada saat hari puasa tiba gitu ya, itu mereka udah santai di rumah, tidak lagi memaksakan diri untuk sesuatu yang katakan dalam tanda kutip materi gitu. Jadi mereka konsennya beribadah. Nah, saat ini hampir seluruh lini pekerjaan itu stuck. Jadi kalau di Indonesia di Maret kemarin ya. Nah, ketika tidak ada lagi aktivitas kerja yang dilakukan oleh setiap individu kita untuk menghasilkan pundi-pundi materi gitu, mencukupi kebutuhan. Nah, apa yang terjadi? Kan orang itu biasanya kalau pada saat mau puasa tiba gitu ya, itu ada yang udah siap-siap. Pertama mudik kalau orang rantau. Ada yang puasanya mau di kampung bersama keluarga-keluarga di kampung. Ada juga misalnya mereka yang stay atau tetap di tempat rantauannya, itu menghabiskan kerja sampai dengan sebelum puasa. Jadi pada saat puasa itu mereka ya ada aktivitas kerja tapi nggak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu berat. Nah, saat ini kan di Maret itu kita udah nggak lagi gitu kan, udah nggak lagi melaksanakan aktivitas kerja yang normal lah. Oke, sebagian seperti pegawai pemerintah mungkin juga terkena imbasnya, hanya menerima gaji gitu kan, tidak ada pemasukan lebih dari aktivitas-aktivitas kerja yang mereka lakukan. Misalnya kan bisa aja kan seorang pegawai dia punya usaha juga gitu kan, tapi itu usaha itu nggak bisa dilakuin karena itu tadi, karena ada wabah ini gitu. Nah, itu untuk pegawai negeri. Nah, kita coba bicara bagaimana kalau pegawai swasta dipekerjakan di rumah itu mulai Maret juga. Pada saat mereka bekerja di rumah, saya kontak ada teman di luar ya, di luar Indonesia. Dia cerita kepada saya bahwa dia punya satu usaha di daerah Jawa Barat ya. Di situ dia punya karyawan kurang lebih 1.200. Ini dirumahkan itu selama 3 bulan. Berarti Maret, April, Mei. Itu kan berarti Maret, April, Mei itu dirumahkan. Konsekuensinya perusahaan harus
memberikan kewajibannya yaitu gaji, sementara di dalam aktivitas kerjanya itu tidak ada produksi. Coba bayangin tuh. Jadi dari yang level pekerja sampai dengan pemilik usaha itu stresnya minta ampun. Aduh, nggak kebayang deh. Ya Allah. Kemudian kalau pekerja-pekerja yang lepas gitu, kayak tampal ban, tukang gorengan ya, tukang bakso, aduh, pokoknya yang bersifat seperti video saya sebelumnya itu PKL, pedagang kaki lima gitu ya, itu kan pendapatnya drastis menurun. Nah ini kebutuhan yang tercipta pada bulan Ramadan itu sangat luar biasa, karena orang konsen ibadah, artinya pada saat beraktivitas itu berkurang gitu untuk melaksanakan aktivitas kerja. Nah ini jadi rentetannya wabah, kemudian pekerjaan itu banyak di stop ya, kemudian para pengusaha juga mengeluh produksi nggak ada ya. Jadi ini satu rentetan peristiwa yang mau tidak mau kita harus hadapi. Mensiasati hal ini seperti apa? Jadi bagi saya, pertama saya meyakini satu hal, bahwa itu tidak ada yang kebetulan. Itu dulu, tidak ada yang kebetulan. Jadi kondisi ini ya tidak kebetulan. Harus mensiasati kondisi ini, jangan sampai kita kalah gitu. Nah, bagaimana? Kalau cara saya pertama memaksimalkan dulu potensi yang ada di sekitar ya, di sekitar kita itu kita maksimalkan dulu potensi yang ada. Kemudian berusaha dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Mau jualan kue kah, lewat online kah, antar jemput kah, yang bisa kita antar barangnya kayak ojol gitu, ojek online ya. Atau kita memberikan jualan yang kayak PO gitu, ngerti ya. Jadi ketika ada permintaan baru kita kerjakan. Nah, jadi coba potensikan dulu hal-hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita dan saat ini dalam kondisi yang sangat prihatin ini. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita tidak mampu melakukan hal itu, apa yang harus kita lakukan? Berdiam dirikah kita? Hidup berjalan terus, teman-teman. Nah, yang kedua menurut saya yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan pengeluaran. Jadi ketika kita memiliki katakan sisa yang ada ya, tersisa yang ada sebelum pandemi ini, coba kita berhemat. Karena prihatin tadi, berhemat kita. Berhemat bukan pelit ya, berhemat. Jadi hal-hal yang nggak penting, misal nih pemakaian listrik itu yang nggak penting udah dimatiin aja. Kalau misalnya tontonan di televisi, kalau misalnya memang nggak ada yang nonton, biasa tuh TV-nya nyala, orangnya nggak ada, itu dimatikan. Kalau mau tidur, lampu-lampu mendingan dimatiin, pakai watt-watt yang kecil aja. Nah, itu meminimalkan pengeluaran kita. Itu yang kedua. Jadi, dan yang terakhir, menurut saya, dengan kondisi saat ini, banyak-banyak beribadah, ya, banyak-banyak bermohon ampunan. Jangan sampai kita bagian daripada orang-orang yang zalim. Ya, bagi teman-teman yang non-muslim ya, cobalah beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi 3 hal inilah yang paling penting menurut saya. Kalau enggak, kita mengikuti cara berpikir kita pada saat kondisi normal, maka kita akan orang yang katakan bisa frustasi gitu. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan 3 hal tadi semoga bermanfaat.
Dan yang paling terpenting dari ini semua, kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, untuk cepat-cepat segera diangkat wabah ini dari muka bumi. Salam Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.